mau bahas soal seorang trader legendaris nih, tapi ceritanya ini unik. Bukan karena dia selalu menang loh, justru sebaliknya. Ini tentang gimana caranya dia bertahan dari setiap badai di pasar. Coba deh kalau ditanya siapa sih trader terhebat sepanjang masa, pasti langsung kepikiran nama-nama besar kan? Tapi, gimana kalau saya bilang trader terhebat itu justru bukan yang profitnya paling gede? Betul, ini bukan cerita soal menang, tapi soal bertahan hidup, tentang gimana caranya bangkit lagi setelah hancur lebur dan menemukan kebijaksanaan di tengah kekacauan. Nah, inilah inti dari perjalanan pahlawan kita. Oke, kita mulai dari babak pertama. Mimpi besar pemuda biasa. Ya, namanya juga legenda, pasti ada awalnya kan? Dan pahlawan kita ini mulanya benar-benar dari bawah. Jadi, bayangin nih, dia ini cuma pemuda biasa. Tapi mimpinya, wah gede banget, pengen bebas finansial. Modalnya apa? Bukan warisan jutaan dolar, bukan. Hartanya itu cuma buku catatan yang udah lecek, beberapa grafik harga di monitor, dan, nah ini yang paling penting, keberanian buat ngelawan arus di pasar yang kejam. Nah, setiap pahlawan itu kan harus ngelawan naganya sendiri ya. Di babak kedua ini, kita bakal lihat gimana dia belajar dari kehancuran. Justru dari titik paling rendah inilah dia nemuin pelajaran yang paling berharga. Ceritanya tuh berliku banget. Ada satu malam yang fatal, di mana karena keserakahan dan pakai leverage, itu loh modal pinjaman, yang gila-gilaan, dia kehilangan hampir semuanya. Bisa bayangin nggak? Dunianya langsung runtuh. Minus 99%. Gila kan? Bayangin, hampir semua modalnya ludes dalam sekejap mata. Angka ini bukan cuma statistik loh, ini tuh kehancuran total. Titik nol, di mana kebanyakan orang pasti udah nyerah. Tapi anehnya, justru di tengah kehancuran itu, dia malah dapat pencerahan. Kutipan ini jadi kayak mantra buat dia. Pasar itu nggak pernah salah. Yang salah itu cara pandang kita. Dia sadar, musuh terbesarnya itu bukan pasar, tapi dirinya sendiri. Wah, ini titik baliknya. Dan, seperti burung Phoenix, dia bangkit dari abu kegagalannya. Di babak ketiga ini, dia bukan lagi trader biasa. Dia bertransformasi menjadi seorang psikolog pasar. Nah, ini nih yang keren banget pergeseran perspektifnya. Dia nggak lagi cuma ngeliatin data sama angka doang. Sebaliknya, dia mulai membaca inti dari pasar itu sendiri, psikologi manusia. Fokusnya cuma dua emosi yang paling kuat yang gerakin harga, rasa takut dan keserakahan. Jadi, apa sih psikolog pasar itu? Gampangnya gini, dia bukan lagi cuma seorang trader biasa. Dia itu orang yang bisa baca emosi massa di pasar. Kemampuan inilah yang jadi senjata rahasianya. Oke, sekarang di babak keempat, ilmunya yang baru ini bakal diuji habis-habisan. Inilah momen pembuktiannya. Gimana caranya tetap tenang di tengah badai? Momen yang bakal bikin dia jadi legenda. Coba bayangin skenarionya. Pasar lagi anjlok parah, jatuh bebas. Semua orang panik. Jual semua aset mereka saking takutnya, suasananya udah kacau balau kayak kiamat kecil. Lihat deh perbedaannya di sini, kontras banget. Waktu semua orang panik jual, dia tenang, malah membeli. Dia kayak kapten kapal yang tahu badai ini pasti lewat, dan dia beli justru pas harga lagi hancur-hancurnya. Keputusan ini, wah ini yang ngubah segalanya. Kemenangan itu jelas bikin dia kaya raya ya, tapi bukan itu yang bikin dia jadi legenda. Di babak terakhir ini, kita akan lihat warisan sejatinya. Sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari sekedar uang. Nah, ini dia inti kehebatannya. Dia mengubah arti sukses. Buat dia, sukses itu bukan lagi soal saldo rekening yang makin gendut, tapi soal dedikasi buat bagi-bagi ilmu. Dia mau buktiin kalau trading itu seni yang bisa dipelajari, bukan judi. Dan kalau kita punya disiplin, mimpi segila apapun bisa jadi nyata. Jadi, warisannya itu bisa kita rangkum jadi 3 pilar ini. Pertama, disiplin, buat ngikutin aturan main. Kedua, kesabaran, buat nunggu momen yang pas. Dan ketiga, belajar tanpa henti. Inilah seni bertahan hidup yang sesungguhnya di pasar. Kisah legenda ini benar-benar jadi inspirasi ya, bukan cuma buat trader, tapi buat kita semua. Jadi pengingat kalau kadang kegagalan terbesar kita itu justru jadi guru terbaik. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari badai terbesar dalam hidup Anda, pelajaran apa sih yang udah Anda dapat?